Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita hormati Ketua Takmir Masjid Jabal Rahmah, yang kami hormati Ketua Paguyuban Perumahan, dan juga ada dari Takmir Masjid Al-Hidayah, ya, alhamdulillah, dirahmati Allah. Dan juga bapak-bapak, ibu-ibu, sesepuh ini sepuh, dan juga adik-adikku yang dirahmati Allah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam ini Allah telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan untuk kita dapat hadir di masjid yang Allah rahmati ini. Alhamdulillah disampaikan 11 bulan sudah seperti ini, ya. Semoga dengan gerakan dakwahnya bisa memberikan pencerahan bagi umat. Allahumma amin. Yang amin mantap, mungkin diparingi panjang umur, diparingi sehat, ya, diparingi rezeki yang kang kathah lan barokah, keluarganya jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak cucunya jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Allahumma amin. Yang kedua, tidak lupa pula kita haturkan salawat dan salam atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang selalu istiqomah mengikuti tuntunannya Rasulullah, dan semoga kita semuanya kelak mendapatkan syafaatnya. Nah, Bapak dirahmati Allah, semuanya sehat, ya? Alhamdulillah, ya. Tak kenal maka tak sayang. Saya ingin kenalan dulu, ya, karena ini pertama kali saya silaturahmi dengan Bapak-bapak sekalian, dulu sekalian. Nama saya adalah Luswi Kantoro Haris. Ya, saya aslinya di Ngati Binatan. Penatikan Binatan? Ya, daerah kota. Oke, berarti jenengan Ngati Binatan ya? Oh, Masya Allah. Nah, saya dari Alislah itu ke utara. Temannya Mas Rozi, nah, Alislah, betul. Nah, ini malah ketemu tangga dengan Binatan, Nah, alhamdulillah. Nah, kemudian saya karena Ngadionata itu sudah padat penduduk, saya terpaksa ngungsi. Ngungsinya di wilayah Kaliabu Kidul. Nah, kemarin ustadznya sini, akhirnya sudah ke rumah saya, Mas Robi. Ya, nah, di situ kemudian di Kaliabu itulah kita qadarullahnya ada fadilah untuk berdakwah. Ya, saya juga ngurusi masjid, Pak. Masjidnya lebih gede ini, hampir sama ya Mas Robi, ya. Waktu salat zuhur di masjid saya, alhamdulillah kita punya gerakan program umroh. Ya, jadi masjidnya kecil tapi ngeleleng, saged umroh. Nah, bagaimana ceritanya? Karena waktu itu awalnya masjid kami itu jamaahnya belum banyak. Kalau ini alhamdulillah sudah banyak, Waktu itu kurang lebih sekitar 10 orangan tahun 2016. Ya, karena saya baru tinggal di situ, kemudian kita bikin program supaya masjidnya bisa makmur dengan jamaah. Apa yang kita lakukan? Nah, ini inisiatif infak inilah pentingnya. Kami juga punya program dengan infak 1.000 per sholat. Ya, itu insya Allah setahun bisa kita berangkatkan jamaah umroh. Nah, saya tanya Bapak Ibu, kira-kira kalau hari ini duit 1.000 itu kalau dipakai buat jajan dapat apa ini? Gorengan, permen, ya kan? Untuk parkir kan sudah 2.000 sekarang, kan? Nah, artinya kalau program infak ini bisa dikelola dengan baik, hasilnya luar biasa. Kami kelola di masjid kami, alhamdulillah.
Ya, dengan infak 1.000 per sholat itu bisa kita umrohkan. Gimana programnya? Kalau 1.000 per sholat berarti sehari 5 waktu berapa infaknya? 5.000. Waktu itu saya sampaikan kalau yang 10 orang ini jenengan bisa ajak satu orang saja menjadi 20 orang, berarti infaknya sudah berapa? 5.000 kali 20 orang, ketemu nih 100.000, ya kan? 100.000 kita akumulasi dalam 1 tahun, 365 hari, ketemunya berapa? Betul, 36.500.000. Pertanyaannya cukup buatan tinggi umroh? Bahkan masih ada lebih itu. Dan alhamdulillah di tahun pertama 2017 kita melakukan, 2018 itu terkumpul sampai 48 juta. Ya, waktu itu takmirnya juga sama kaget waktu saya buat program itu. Mas Haris kira-kira pripun mungkin kalau duitnya cukup saya nambahi sinten. Nah, dengan izin Allah, kalau itu kita niatkan karena Allah, Allah akan berikan jalan. Dan itu berjalan setiap tahun. Ya, dan bahkan selama COVID kemarin itu kita malah bisa membeli tanah untuk kita bikin kos-kosan rumah tahfiz Quran. Ya, artinya program infak ini penting untuk kemaslahatan umat. Ya, tinggal bagaimana nanti polanya tadi ya seperti takmirnya Mas Robi ya, untuk kita edukasi umat. Karena itu kembalinya juga nanti kepada ya jamaah itu sendiri. Ya, nah ini. Jadi program ini alhamdulillah kemudian berkembang sampai ke Bandung, ke Bekasi. Ya. Dari program kencereng 1.000 dari per sholat itu banyak manfaat yang bisa diperoleh. Jadi aktivitas saya itu adalah pembimbing haji KBI Aisyah Kota. Jadi saya sampaikan sebetulnya kalau umroh itu sebetulnya gratis, Pak. Jujur nih, umroh itu sebetulnya gratis. Jangan percaya benar kalau umroh itu gratis. Umroh itu gratis asalkan ketemunya di Masjidil Haram. Iya kan? Nanti kalau dengan mau kangsenan boleh kita ketemu di sana dengan tak bimbing untuk umroh. Gratis karena memang ritual ibadah umroh itu tidak butuh biaya. Yang butuh biaya itu apa? Nah, perjalanan saking Riki niku tekan Mekah niku saya butuh biaya. Laras betul? Ya kan? Nah, karena itulah biaya itu bagian dari kesungguhan seseorang dalam menunaikan ibadah. Sebagaimana disebut surat Al-Hajj bahwa pada saat itu malaikat Ibrahim menyampaikan kepada Allah menyampaikan kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, sampaikanlah kepada manusia untuk mendatangi Baitullah, kalimatnya di surat Al-Hajj ayat 26 sampai 27. Nabi Ibrahim sempat bertanya, wahai Allah, bagaimana aku memanggil manusia untuk bisa ke sana sementara di Mekah ini belum ada penduduknya? Allah perintahkan, tugasmu hanya menyampaikan, Allah yang akan mendatangkan mereka. Nah, apa artinya Bapak Ibu? Hari ini jamaah haji tahun 2024 kemarin itu sudah lebih dari 8 juta berkumpul di Arafah melaksanakan haji. Tahun ini kemungkinan akan naik lagi karena tiap tahun ada agenda Kerajaan Arab untuk menambah kuotanya supaya waiting list yang ada di banyak negara itu bisa dikurangi. Di IY ini waiting listnya sekitar 33 tahun untuk haji. Ya, yang reguler ya. Kalau yang plus itu, nah itu sekitar 6-7 tahunan. Ya, nah ini artinya apa? Allah memuliakan orang-orang yang memuliakan rumah Allah. Nabi Ibrahim kan memuliakan Masjidil Haram. Allah datangkan dari mana-mana orang untuk mendatangi Baitullah. Nah ini sekedar pembuka saya untuk perkenalan. Nah alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat bersilaturahmi dalam acara memperingati Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita ketahui Isra Mi'raj itu tadi disampaikan di surat Al-Isra ayat
satu, subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu. Ya, sesungguhnya Maha Suci Allah yang memberangkatkan. Jadi Rasulullah itu bukan berangkat sendiri. Karena kalau berangkat sendiri, jarak antara Mekah dengan Palestina itu 1.500 km. Kalau saat ini kita percaya sudah ada pesawat, betul? 14 abad yang lalu kendaraan paling cepat itu naik kuda atau naik unta merah. Unta merah itu unta khusus yang dipakai untuk pacuan unta. Itu larinya kenceng. Ya, itu kalau sekarang tuh ya harganya mungkin sekelas Alphard lah ya. Itu jarang, tapi memang itu dipakai untuk lari. Itu kecepatan unta merah aja dari Mekah menuju ke Palestina itu sekitar 3 bulan. Nah kok Rasulullah waktu itu menyampaikan dalam waktu semalam melakukan Isra perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Pertanyaannya kira-kira pripun? Oke, saya percaya apa mboten? Kalau dilihat logika, pasti banyak orang mengatakan, wah, orang mungkin itu. Ora percaya aku. Apalagi momentum itu terjadi di tahun itu Rasulullah sedang mendapatkan ujian. Ujiannya apa? Rasulullah menikah ditinggal 2 orang yang sangat dicintainya. Pertama adalah ditinggal istri beliau. Cinta namanya pun istri beliau? Ya, Khadijah binti Khuwailid. Khadijah ini luar biasa. Nah, ini ibu-ibu bisa mencontoh sosok Khadijah. Khadijah ini di Makkah menjadi konglomeratnya. Semua pedagang di Mekah itu modal dagangnya itu dari Khadijah. Setelah menikah dengan Rasulullah, kemudian dia diangkat menjadi Rasul, semua hartanya itu diwakafkan untuk dakwah Islam. Ini luar biasanya di situ. Kira-kira kalau seorang istri yang lihat suaminya sukses, kira-kira banyak yang tahan, betul? Nah, tapi sebaliknya pada saat melihat suaminya ada ujian berdakwah, hartanya sampai habis, kira-kira istrinya bertahan pripun? Banyak atau sedikit? Nah, salah satu adalah Khadijah, dia sabar saat dapat ujian pada masa Islam merintis di Mekah. Karena Islam itu masuk di Mekah itu bukan kondisinya baik-baik saja. Jadi didakwai tentang la ilaha illallah pripun? Lebih banyak yang nolak atau yang terima? Banyak yang menolak. Ya, sampai harta Khadijah itu digunakan untuk itu. Nah, itu salah satu orang yang Rasulullah cintai. Ya. Makanya sampai Khadijah sudah wafat pun di Madinah sempat Rasulullah itu menyebut nama Khadijah lewat ada temannya yang main di Madinah, dipanggil Rasulullah, dijamu. Aisyah sempat cemburu waktu itu. Wahai Rasulullah, kenapa engkau jamu seseorang yang sudah meninggal keluarganya? Kenapa sampai hari ini kau masih mengingat? Rasulullah menyampaikan, Khadijah itu berbeda dengan istriku yang lain. Nah, kira-kira Bu pengen buatan jenengan dikenang oleh suami jenengan, Bu? Bu, ya tunjukkan kesetiaan jenengan kepada suami jenengan. Siapa tahu nanti suami jenengan akan selalu merindukan jenengan. Allahumma amin. Sebagaimana dicontohkan tadi, ya. Hidup dicintai, wafat pun masih dikenang sampai betul-betul Rasulullah itu merindukan Khadijah. Ya, ini. Jadi perjuangan Khadijah luar biasa. Yang kedua, pamannya, cinta namanya pun Abu Thalib.
Abu Thalib ini mengasuh Rasulullah sejak masih usia 12 tahun waktu itu. Membimbing, mengajar berbisnis, sampai kemudian pada masanya Rasulullah itu berdakwah. Abu Thalib mengatakan, kalau kalian mengganggu Muhammad, kalian berarti berhadapan dengan aku, kata Abu Thalib. Jadi dakwah Rasulullah itu dibentengi oleh hartanya Khadijah, dibentengi oleh badannya Abu Thalib. Tapi qadarullah, di tahun itu kedua-duanya Allah panggil. Kira-kira pripun perasaan Rasulullah? Ya, sempat sedih, dan dalam riwayat disebutkan tahun itu disebut tahun kesedihan. Ya, Rasulullah jarang berbicara dengan para sahabat karena Rasul sendiri merasa itu pukulan yang berat. Nah, peristiwa itu kemudian pripun? Allah mengobati luka sedihnya Rasulullah itu dengan panggilan Isra tadi. Tapi sebelum Isra, Rasulullah menika dicuci hatinya, dibedah. Nah, pertanyaan ini pun, Rasulullah itu berapa kali dibedah dadanya? Ada yang tahu, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Berapa kali dibedah Rasulullah itu? Ini yang menjadi konsep ilmu teknologi operasi. Ya, di masa ulama-ulama Islam di Baghdad. Jadi Rasulullah itu dibedah 2 kali. Pertama, saat masih anak-anak yang masih diasuh oleh ibu susunya, Halimatus Sa'diyah. Waktu itu main sama saudara sesusuan. Ya, kemudian saudaranya mengatakan, wah ibu, tadi Muhammad itu ketemu dengan 2 orang laki-laki, tolong dicari, saya nggak kenal 2 orang laki-laki itu siapa. Kemudian ibunya tadi mencari dan ketemu, Rasulullah sudah kembali, tapi dadanya itu ada bekas. Bekas itu tidak ada nampak lukanya, tapi ada kayak garis seperti itu. Nah, itulah ilmu kedokteran itu tentang operasi itu dari situ. Yang kedua, pada saat sebelum diisrokan, ya, jadi dicuci dulu supaya waktu isro itu Rasulullah sudah dalam kondisi hatinya bersih, tidak ada kegundahan, tidak ada pikiran yang neko-neko. Nah, isro ini Rasulullah dengan seluruh tubuhnya, jadi bukan rohnya. Ada yang dulu menyebutkan bahwa Rasulullah itu isro'nya hanya sekedar rohnya, jasadnya ada di Mekah. Tidak. Hal ini dibantah langsung oleh hadis Rasulullah yang menyebutkan dalam perjalanan itu Rasulullah sampai mengetahui banyaknya kabilah yang berdagang dari negeri Mekah menuju negeri Syam dan sebaliknya. Saat pulang dari negeri Syam menuju ke Mekah, itu ada beberapa kabilah yang ada di perjalanan. Sampai dalam riwayatnya Rasulullah menemukan ada onta yang tercecer, disebutlah sama kabilah itu, wahai fulan, ontamu ada di belakang bukit itu, carilah. Dan itu yang menjadi saksi nanti pada saat Abu Lahab, Abu Jahal menanyakan tentang kebenaran Isra Mi'raj itu lewat kabilah yang pulang dalam perjalanan itu. Ya, riwayatnya seperti itu. Jadi Rasulullah itu Isra dan Mi'raj bukan hanya sekedar rohnya, tapi seluruh jasadnya. Karena kalau roh tidak mungkin bisa melihat. Tapi kalau jasad, fisiknya, dia akan tahu ada peristiwa apa di sekitarnya. Ya, nah ini peristiwa Isra-nya. Dan yang luar biasa Bapak Ibu, pertanyaannya berikutnya, kenapa kok Rasulullah itu diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Kok boten langsung ke Sidratul Muntaha di surat An-Najm ayat 13 sampai 18. Kenapa? Mau ngasih ngerti Bapak Ibu? Ya, ini pertanyaan pernah ditanyakan oleh sahabat Nabi namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar bertanya, wahai Rasulullah, masjid pertama yang dibangun masjid apa? Rasulullah menjawab, Masjidil Haram.
Sebagaimana di surat Ali Imran, ya, inna awalu baiti. Sesungguhnya bangunan pertama yang dibangun Allah adalah Ka'bah di Bakkah. Bakkah itu bahasa Tabrani, kemudian orang Makkah menyebutnya Makkah, kalau wong Jawa nyebutnya Mekah. Ya, karena ilat Jawa niku nggih rada angel. Ya, termasuk dulu saat syiar Islam pertama di Indonesia di Jawa niku kon maca syahadatain. Wong Jawa mboten saged ngomong syahadatain, dadi ngomongnya sekaten. Ditanting meleh syahadatain, sekaten. Syahadatain, sekaten. Ya wis ngono kan acara sekatenan wae. Ya, itu yang terjadi di alun-alun utara. Tapi sekarang sudah nggak ada kegiatan itu ya. Nah, dulu waktu masa saya kecil itu sering ada ikut pengajian Maulid Nabi, ya, itu namanya sekatenan. Ya, nah ini, jadi kisahnya kenapa kok sampai diisrokan ke Masjidil Aqsa? Rasul ditanya lagi oleh Abu Dzar, masjid setelah Masjidil Haram yang mana lagi yang dibangun? Rasulullah menyebutkan Masjidil Aqsa. Kapan Masjidil Aqsa itu dibangun? Rasulullah menjawab, Masjidil Aqsa dibangun 40 tahun setelah Masjidil Haram. Pertanyaannya, kalau 40 tahun setelah Masjidil Haram, kira-kira sing bangun sinten? Sinten Bapak Ibu? Nah, yang membangun adalah para malaikat. Karena Masjidil Haram itu dibangun Nabi Adam belum ada. Ya, di surat At-Taubah ayat 36 disebutkan bahwa saat Allah menciptakan langit dan bumi sudah langsung dengan 12 waktunya, yaitu bulan-bulan Islam. Mulai dari Muharram sampai Dzulhijjah. Itu sudah ada sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Dan disebutkan minha arba'atun hurum. Dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah muliakan. Termasuk bulan ini. Ya, jadi bulan Rajab, kemudian 3 bulan berurutan, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Ya. Nah, jadi karena punya keutamaan itu, Allah tetapkan Isra-nya itu selain di Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Dan bahkan Rasulullah pernah meriwayatkan, kalau kalian melakukan perjalanan, singgahlah di 3 masjid. Pertama adalah masjidku ini, Masjid Nabawi. Yang kedua adalah Masjidil Haram. Dan yang ketiga, singgahlah ke Masjidil Aqsa. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, tapi kondisinya Masjidil Aqsa saat ini masih dikuasai oleh Bizantium Romawi, negeri yang sangat kuat dan memang terkenal pasukan perangnya sangat tangguh. Rasulullah tersenyum dan mengatakan, Masjidil Aqsa besok akan kembali milik kaum muslimin. Dan itu dibuktikan oleh masanya Khalifah Umar bin Khattab. Ya, nanti dalam riwayatnya Umar bin Khattab itu dengan pasukannya bisa menguasai Masjidil Aqsa dan sholat di situ. Ya, nah yang sekarang kalau Bapak Ibu tinggali di media itu kan sering lihat kalau Palestina itu identik dengan bangunan masjid sing kubahe napa? Kubah emas. Ya, kalau nggak salah kan, kalau jangan lihat ya, itu kubah emas itu sebetulnya bukan Masjidil Aqsa Bapak Ibu. Tapi itu namanya Masjid Dome of the Rock. Masjid yang dibangun oleh Abdul Malik bin Marwan, khalifah di masa dinasti Umayyah di abad ke-7. Ya, pada saat itu Umar bin Khattab itu sholat di sampingnya batu yang dipakai Rasulullah itu Mi'raj. Nah, niku satu-satunya batu yang unik itu di situ, Bu Pak. Batunya itu waktu Rasulullah ingin Mi'raj niku nggih pengen munggah. Karena ikut naik
Rasulullah tahan, batu itu akhirnya ngambang, melayang. Jenengan bisa bayangkan waktu segede mobil gitu, itu sakit melayang. Pertanyaannya, kok tidak kena gravitasi bumi? Aneh ini kan? Jadi Anas bin Malik menyebutkan ada dua batu yang ada di bumi yang Allah turunkan dari surga. Satu adalah Hajar Aswad sebagai penanda dulu saat Adam menemui istrinya Hawa, tandanya adalah Hajar Aswad. Jadi Hajar Aswad itu dulu warnanya bukan hitam, ya, tapi warnanya putih kemilau dan tidak panas, beda dengan matahari. Kalau matahari itu panas, tapi kalau Hajar Aswad itu putih berkilau seperti lampu. Tujuannya apa? Supaya Nabi Adam di India itu bisa melihat posisi istrinya yang di Jeddah waktu itu. Ya, makanya kalau jenengan tindak ke Baitullah itu turunnya di Jeddah. Kalau orang nyebut Jeddah niku artinya apa? Jeddah itu bahasa Arab artinya adalah simbah perempuan. Ya, nenek perempuan. Karena sejarahnya ada tapak kakinya Hawa saat turun dari surga menuju ke bumi. Satu lagi tapaknya Nabi Adam di India saat turunnya ke bumi dari surga. Satu lagi tapaknya Nabi Ibrahim yang dipakai untuk ritual tawaf, yaitu namanya Maqam Ibrahim. Jadi kalau orang yang haji atau umrah itu sholat di belakang Maqam Ibrahim. Nah, ada jamaah saya itu sempat nanya, Ustaz, niku Maqam Ibrahim berarti kuburan Nabi Ibrahim gitu? Ya, bukan. Maqam itu adalah bekas atau tapak yang menandakan dulu orangnya ini pernah meninggali tempat itu. Ya, itu karena saking bersihnya orang-orang dulu menikah tapaknya nanti berbekas dalam batu. Kalau kira-kira awak dhewe wonten bekasi mboten? Jenengan mlaku niku wonten bekasi mboten? Nah, orang hari ini tidak. Kenapa? Karena boleh jadi karomahnya tidak seperti orang-orang dahulu yang hatinya bersih, jadi batu mohon sampai ingin menandakan dulu orang ini pernah melewati tempat saya. Nah ini, jadi Isra-nya kenapa disampaikan sampai ke Masjidil Aqsa? Karena punya ghirah yang luar biasa setelah Allah membangunkan Ka'bah di Mekah, yang kedua Allah buat bangunan di Palestina yaitu Masjidil Aqsa. Dan di situ rupanya menjadi pusat perkembangan dakwah Islam. Sejak kapan? Sejak Nabi Nuh alaihissalam sampai generasi seterusnya. Nabi Nuh kemudian diteruskan oleh Nabi Ibrahim. Keturunan Nabi Ibrahim itu banyak lahir di negeri Syam, terutama Palestina. Makanya sampai hari ini Bapak Ibu jangan tingali kok Palestina ora tahu rampung-rampung permasalahan ini. Terus betul? Karena memang itu menjadi sunatullahnya pertanda siapa yang bisa menguasai negeri Syam, yaitu Palestina, itu kelak dia akan bisa menguasai dunia. Makanya Zionis itu berusaha menguasai Palestina karena niatnya adalah itu. Tapi qadarullah, ya Allah jaga keberkahan Masjidil Aqsa pripun? Saat Israel menyerang Gaza, menghancurkan Gaza pripun? Apakah Gaza kalah? Kalah apa betul? Boten. Dengan izin Allah sampai hari ini mereka masih fighter, masih tetap berjuang. Justru malah senjatanya makan tuan. Waktu sinten kalau begini, Donald Trump menyampaikan pidatonya pripun? Kalau tahanan Israel tidak dibebaskan, kami Amerika akan buat Gaza seperti neraka. Akhirnya pripun sing kaya neraka? Justru kembali ke wilayah yang ngomong itu. Donald Trump hari ini bingung golek dana karena negaranya kena bencana. Los Angeles yang dikenal kota paling canggih di dunia hari ini, pripun? Kebakar dan tidak bisa dipadamkan hingga hari ini. Padahal kota paling modern
artinya kalau wonten kebakaran pripun? Mereka sudah punya siap alat-alatnya yang bisa menyelesaikan masalah itu. Tapi qadarullah, Allah kirimkan senjatanya berupa angin dan api. Sebagaimana dulu Raja Abraha saat nyerang apa? Ka'bah, dengan sombongnya mengatakan gajah-gajahku ini akan bisa menghancurkan bangunan Ka'bah itu. Akhirnya pripun? Allah hanya kirimkan apa niku? Burung ababil, dan burung itu ukurannya kecil. Itu ibrahane pripun? Karena kesombongan Abraham nggawa gajah sing gede-gede tak kalahke karo kewan sing cilik. Lan kewan itu hanya membawa batu kecil. Tapi batu kecil itu dari mana? Dari neraka. Aneh kok parwe manuk ababil kok mboten kobong kan? Jadi sempat Abraham mengatakan itu tidak ada apa-apanya bagi kami. Tapi sekali waktu kerikil itu diturunkan, langsung semua gajah itu gosong. Ini menandakan bahwa kalau Allah sudah berkehendak pripun, apapun yang dipikirkan manusia akan kalah oleh rencana Allah. Jadi ini hikmah dari Isra-nya itu kenapa kita ke Masjidil Aqsa Rasulullah, karena Masjidil Aqsa termasuk tempat yang Allah berkahi di muka bumi. Nah, kemudian setelah Isra ada peristiwa apa? Mi'raj. Ya, di surat An-Najm ayat 13 sampai 18. Rasulullah bersama malaikat Jibril melewati beberapa langit, ya singkat cerita sampai Sidratul Muntaha. Kalau tamat Bapak Ibu, kalau jenengan ada pesan khusus rahasia, kira-kira disampaikan kepada orang itu lewat perantaran apa langsung jenengan? Jenengan punya pesan khusus, ya rahasia, kira-kira lewat perantaran apa langsung jenengan ketemu sama orang yang bersangkutan? Langsung, betul? Nah, peristiwa ini terjadi sama Rasulullah. Allah itu membuat pesan kepada Rasulullah, dijemput oleh malaikat Jibril, tapi saat di Sidratul Muntaha pripun? Malaikat Jibril tidak ikut sampai masuk di pintu Sidratul Muntaha. Yang masuk hanya Rasulullah, langsung ketemu dengan Allah. Tapi dalam riwayat di surat An-Najm tadi, Allah tertutup oleh seperti cahaya yang tidak langsung dilihat oleh Rasulullah. Karena apa? Di riwayat lain disebutkan Nabi Musa dulu pernah ingin ketemu Rasulullah, tidak kuat. Sampai sahabat Nabi Musa itu mati hanya mengatakan, kalau engkau ingin melihatku, lihatlah gunung itu dulu saja. Kalau kalian bisa melihat gunung itu, kalian akan bisa melihatku suatu ketika nanti. Lagi ngemati gunung itu pun hancur lebur, sahabatnya Nabi Musa itu semuanya mati pada saat itu. Nah, jadi Rasulullah itu ketemu Allah, tapi masih ada tabir cahaya. Nah, insya Allah kita akan bisa melihat Allah itu saat nanti masuk ke dalam surganipun Gusti Allah. Nah, karena perintahnya langsung, apa perintahnya Bapak Ibu? Tentang perintah sholat. Artinya, sholat itu perintah yang langsung Allah berikan tanpa lewat perantara. Laras, kalau perintah yang lain, contoh perintah sholat lewat apa? Malaikat Jibril. Turun surat Al-Baqarah ayat 183. Laras, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kemudian yang kedua, perintah zakat, termasuk infak tadi banyak ayat yang menyebutkan. Ya, kemudian yang ketiga, perintah apa lagi? Untuk umroh dan haji, itu juga lewat malaikat Jibril. Ya, muamalah dengan manusia ada dalam aturan yang Allah tetapkan dalam Al-Qur'an. Tapi khusus sholat, mereka langsung saking Gusti Allah. Nah, makanya momentum Rajab ini Rasulullah itu sampai berdoa kepada Allah. Apa betul doanya Bapak Ibu? Allahumma barik lana fi Rajab
wa sya'bana wa balighna Ramadan. Pun apa dereng? Nah, monggo sarang-sarang nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Nah, nggih, gampang jajane niku. Doane meh padha doa mau makan. Leres mboten? Nah, jadi kalau jenengan apal doa makan niku meh padha niku nggih. Allahumma barik lana fi Rajab, diganti fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab, berkailah kami di bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Momentumnya apa? Rupanya Allah punya rencana. Saat Rajab diperintahkan turun sholat, supaya nanti manusia umat yang beriman saat ketemu Ramadan pun siap-siap. Terus Bapak Ibu kalau tanya sinten sing rawuh niki pengen ketemu Ramadan, angkat tanganipun. Sing seneng kali Ramadan? Seneng nggih? Alhamdulillah. Pertanyaan kedua, jenengan kira-kira sesuk Ramadan niku Ramadan iki kaping pinten? Yang keberapa? Sudah berapa puluh kali ketemu Ramadan, betul? Iya kan? Nah, pertanyaan berikutnya, sudah ketemu berkali-kali Ramadan niku, kira-kira amalane padha wae napa luwih apik? Bu, Pak. Ketemu Ramadan sesuk niku kira-kira amalane padha wae napa luwih apik? Lebih baik, nggih. Nah, alhamdulillah pun gak ada niat, nggih. Nah, tapi saya Ramadan full biasa ngisi kajian itu taraweh pertama niku full. Leres betul? Hari kedua pripun? Full, alhamdulillah. Hari ketiga full, hari keempat full, hari kelima full, hari keenam full, hari ketujuh positif sejauh full nih. Iya kan? Nah, Ustaz tempat saya ini ada kemajuan. Kemajuan apa? Kemajuan softnya. Ya kan? Kenapa? Karena banyak orang itu melakukan ibadah taraweh hanya sebagai rutinitas tahunan. Yang penting aku menyanyi masjid. Sampai suatu ketika saya itu penasaran, Bu, Pak. Saya pernah sambangi orang yang melakukan itu. Beliau ini sholat taraweh di masjid tiga malam pro. Saya datengin. Assalamualaikum Pak. Nggih, monggo Ustaz. Kalau tanglat kalau niku remen lho Pak. Jenengan niku pun sregep teng masjid kalau wingi 3 hari. Kenapa kok mulai hari keempat kok mboten sholat taraweh di masjid? Niku sing jawab niku pinter nganggo dalil barang niku. Ya, dia menyampaikan bahwa Ustaz, kan jenengan tahu hadisnya. Rasulullah itu dulu sempat sholat taraweh 3 malam berturut-turut. Bar niku mboten taraweh meleh di rumah. Itu dalil yang saya pakai. Wih, Masya Allah, luar biasa nih. Golek dalil tinggi membenarkan beliau nih. Berarti jenengan tahu apa nggih sholat? Nggih nak sempat kula sholat, kalau mboten nggih mboten. Nah, saya mau jelaskan. Kenapa Rasulullah itu sempat menyampaikan dia sholat 3 malam itu berjamaah, hari keempat dan seterusnya. Rasulullah itu nggih sholat. Sampai sahabat bertanya, kalau Rasulullah sholat, kenapa nggak berjamaah seperti kemarin? Rasulullah menjawab, aku khawatir kalau aku dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan berjamaah terus, nanti menjadikan tarawih itu menjadi wajib. Kenapa memberatkan? Ini mulai bocoran. Rasulullah menikah kalau sholat taraweh berjamaah niku sampai hari ini berlaku di Masjidil Haram. Niku ba'da isya istirahat sebentar, bar niku sholat taraweh sampai menjelang sahur. Pertanyaannya kira-kira kok dipraktek kita masjid niki pripun? Pripun? Ye, kita hari pertama udah kapok nih kemudian. Nah,
Ini alasannya kenapa Rasulullah itu tidak ingin berjamaah sampai full akhir Ramadan. Karena kebiasaan Rasulullah itu kalau saat sholat 1 rakaat mawon yang dibaca itu Al-Baqarah. Ini riwayat Ibnu Abbas. Sepupu Rasulullah sendiri yang waktu itu jadi makmum, Rasulullah itu membaca rakaat pertama Al-Baqarah. Saya ini pertanyaannya Al-Baqarah itu pinten ayat? Ya, pinten? 286 ayat. Itu 3 juz setengah. Nggih, awak dhewe maca mawon niku meh pirang jam. Leres mboten? Niku dipakai saat sholat rakaat pertama. Dan Ibnu Abbas mengatakan, aku berpikir setelah selesai Al-Baqarah, Rasulullah kemudian ruku. Rupanya Rasulullah menambah surat Ali Imran. Ali Imran itu pinten ayat? 200 ayat. Nggih, niku ketemune pun 5 juz. Kira-kira kalau jenengan melu pripun? Ya, dan Ibnu Abbas mengatakan, aku berpikir setelah surat Ali Imran selesai, Rasulullah ruku. Rupanya Rasulullah menambah surat An-Nisa. Pripun niku. Nah, terus kalau ada yang pemahaman sholatku hanya 3 malam di masjid berjamaah, berarti tengomah sholatnya beliau itu seperti Rasulullah. Mulai ba'da isya ngantos menjelang sahur ya kan. Nah, inilah kemudian Rasulullah tidak ikut berjamaah dengan sahabat, menghindari resiko itu nanti. Tapi para sahabat nggih salat berjamaah di Masjid Nabawi waktu itu, tapi masing-masing. Nah, kemudian di masa Khalifah Umar, para sahabat dikumpulkan. Bagaimana kalau kita menjaga khitoh sholat berjamaah, yuk tarawih kita pun juga berjamaah. Nah, sejak Khalifah Umar itulah di semua tempat masjid dipakai untuk tarawih berjamaah. Itu dasarnya. Jadi kalau wonten sing cuman ngaku sholati 3 dino, ngaku ittiba Rasul, kudune teng omah pripun? Nah niku wau, berarti dhek salat tarawih teng omah dhewe niku luar biasa. Saking ba'da isya ngantos menjelang sahur. Tapi kalau mboten kuat, monggo teng masjid salat berjamaah di masjid. Insyaallah tarawih mboten nganti tekan sahur, tapi cuman sekedar pinten menit? Kalau pinten menit biasanya tarawih? Setengah jam? Apa 1 jam? Nah ini nggih. Jadi monggo kita hidupkan masjid dengan sholat berjamaah. Nah, pripun carane? Sejak bulan Rajab menika kita sudah pripun? Latihan. Nggih, kula kei contoh ngeten iki. Jenengan kenal atlet olahraga misalnya pemain bal-balan nih Bapak kathah nggih. Sinten kenal sinten? Ronaldo misalnya nggih. Leres mboten? Nggih, Ronaldo jadi pemain top bal-balan. Niku kira-kira ajeng pertandingan langsung tanding napa latihan riyen? Latihan. Sebabnya napa? Karena dengan latihan itu fisiknya bisa terjaga. Leres mboten? Dan saat tanding resiko cedera itu langkung kecil. Tapi kalau seseorang atlet tidak pernah latihan langsung tanding, mesti resikonya adalah cedera ototnya minimal. Nah, Rasulullah mencontohkan kenapa mulai dari bulan Rajab persiapan ibadah, ben mengko saat ketemu Ramadan pripun? Nggih, ora kaget. Niku ketok ciri-ciri orang yang kaget niku saat puasa pertama. Niku kalau pas sahur, nggih, makan sahur, ketok ini ku pas mungkin sholat subuh. Mergane napa? Niku ongap-angop. Nggih, weteng biasanya sarapannya itu jam 7 jam 8, niki berubah sarapannya jam pinten? 3:30 ya. Leres mboten? Itu pasti perut kaget. Aku biasanya diisi jam 7 kok jam 3:30 wis diisi. Efeknya adalah tubuh kita menjadi lemas. Makanya banyak orang yang setelah sholat subuh dong ngapa niku?
ngantuk tidur lagi, sebabnya fisiknya belum kulino. Ya, tapi kalau orang yang sudah terbiasa sholat puasa sunnah dari bulan Rajab, Ramadan itu insya Allah tidak kaget. Ya, ini dari segi puasa. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, siapa di sini yang sudah mulai puasa sunnah? Angkat tangan Ibu. Oh, dari wonten nggih. Nah, monggo manfaatkan momentum ini, perbanyaklah puasa sebagaimana Rasulullah memperbanyak puasa di bulan sebelum bulan Ramadan. Yang kedua nopo? Perbanyak sholat sunnah tadi. Ya, jadi ben sesuk kalau pas tarawih pripun? Nah, niki pengalaman Bu, Pak. Saya ngisi biasa kalau pas waktu buka puasa itu, biasanya baru sholat maghrib itu ibu-ibu sok ngematke jadwal imam taraweh. Mergane nopo? Dicek namane. Wah, monggo imame si ustaz niku biasanya suratnya dawa-dawa. Nggih, insyaallah teng masjid iki enggak ada nggih. Leres betul Bapak Ibu? Nggih, mergane takmire mencarikan ustaz yang luar biasa yang menyesuaikan jamaahnya nggih. Nah, itu kalau masjid lain itu ada yang seperti itu. Sing dijing adalah imam tarawih nanti malam itu siapa. Nah, tapi kalau kita sudah terbiasa sholat sunnah, insya Allah kita nggak kaget mau imami bacaannya panjang apa pendek pripun? Siap. Karena kalau kayak bocoran kalau imamnya itu bacaannya panjang-panjang, sebetulnya beliau itu sedang memberikan pahala terbaik untuk jenengan. Laras betul? Karena setiap bacaan huruf Al-Quran dibaca waktu sholat itu pahala tertinggi yang Allah berikan. Makanya Rasulullah itu dulu cara murojaah hafalannya lewat apa? Sholat. Makanya sholat Rasulullah itu bacanya nganti surat Al-Baqarah. Itu salah satu beliau murojaah hafalan Al-Quran. Menika. Jadi pertama kita jaga apa? Puasa mulai puasa sunnah dari sekarang. Yang kedua, perbanyak apa wau? Salat sunnah. Yang ketiga apa? Perbanyak membaca Al-Qur'an. Nah, ini ada salah satu jamaah saya yang tanya, Ustadz, kula niku janjane pengen ngaji. Tapi saat maca Al-Qur'an, satu ayat, dua ayat, niku kok titike kok berubah-ubah nggih. Kadang titike loro, kadang siji, kadang yang dhuwur, kadang teng ngisor. Nggih, matane pun pripun? Pun kriyim-kriyim niku nggih, mergane napa? Sudah ngantuk, ya kan? Nah, setelah itu saya tutup Quran, dilalah itu HP ini muni. Kira-kira pripun? Ngantuke? Loh, kok saged jawab teng mriki? Berarti padha pengalaman itu nggih. Nah, ini pertanyaannya, kenapa bisa seperti itu Ustaz? Saya ngaji ngantuk, setelah pegang HP kok jadi kok melek, nggak ngantuk lagi. Ini faktornya apa? Nah, ada yang bisa jawab Bu, Pak? Sebabnya apa niku? Ngantuknya kok hilang gara-gara buka HP. Nah, sebabnya adalah kita lihat pertama kali kalau tanglet Bapak Ibu dalam sehari berapa kali jenengan membuka Al-Qur'an? Buka tok lho niki dari ngaji nih. Sinten sing sempat buka Quran? Nah, minimal buka karena membuka itu menanamkan kecintaan kita. Yang kedua, sinten sing rumangsa sehari buka HP cuman ping pisan. Angkat tangannya. Sing gak ada HP niku kira-kira sedunia buka HP ping pinten jenengan? Sekali. Kan? Nah, ini salah satu sebabnya Bapak Ibu. Kenapa kok buka HP itu menghilangkan rasa kantuk? Karena mata ini sudah ketagihan melihat HP. Kita buka HP berkali-kali dalam sehari. Bahkan kadang-kadang nggak bisa dihitung. Laras betul? Bapak Ibu ini kadang-kadang momentum sekarang itu aneh.
ketinggalan bojo orang khawatir. Tapi lebih khawatir kalau ketinggalan HP. Betul nggak? Iya kan? Kalau ketinggalan HP, gelisahnya minta ampun. Ketinggalan bojo nggak masalah Ustaz, tak WA pun ketemu. Ya kan? Ya kan? Nah ini menunjukkan bahwa kecenderungan orang hari ini lebih condong suka dengan HP. Nah, proses ini coba kita perbaiki. Kalau jenengan saya mulai hari ini senang membuka Al-Quran, insya Allah lama-lama pripun jenengan akan mulai menyenangi bacaan Al-Quran itu. Rasakan tuh jenengan insya Allah pripun bisa hilang dengan sendirinya. Karena ada rasa cinta kita terhadap Al-Quran. Nggih, pripun Bapak Ibu saged boten? Bu, Pak? Nggih insyaallah nggih. Ya, karena apa? Karena momentum Ramadan mengke adalah momentum bulannya Al-Quran. Orang-orang yang membaca Al-Quran di bulan Ramadan, Allah angkat derajatnya mendapatkan kemuliaan yang lebih daripada bulan-bulan yang lainnya. Makanya biasanya kalau Ramadan itu ba'da tarawih tribun, one night one juz, ya, satu malam satu juz. Terus betul? Karena ingin memperoleh kemuliaan Al-Quran di bulan Ramadan. Nah, monggo mulai saat ini kita persiapkan Ramadan ini bisa lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Ini jadi monggo pertama apa? Untuk bekal kita sebelum Ramadan perbanyak apa wow? Puasa sunnah, Yang kedua apa? Salat sunnah kita. Yang ketiga adalah perbanyak baca Al-Quran. Yang keempat apa? Perbanyak sedekah. Tadi disampaikan, nah berinfaklah dalam kondisi lapang dan sempit. Sejatinya Allah akan selalu membukakan pintu-pintu rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Surat At-Tolak ayat 2 akhir sampai ayat ketiganya menika. Buktine napa? Buktine wonten sing sempat viral tahun 2024 bakul es teh niku. Kenal betul jangan kali bakul es teh niku? Nggih kan? Leres betul. Kira-kira kalau bulan Januari musim muda, batine es teh niku pinter. Tapi karena kesabarannya dalam kondisi lapang dan sempit kan, sampai 30 pripun? Allah kasih rezeki sing luar biasa. Leres betul? Bahkan Allah umrohkan bukan hanya beliau sendiri sampai sak keluargane niku. Leres betul? Ini menunjukkan orang-orang yang dalam posisi taat kepada Allah dalam situasi apapun, Allah ganti dengan caranya rezeki yang tidak disangka-sangka. Niku teng donya, apalagi besok di akhirat. Jadi 4 poin ini penting. Pertama adalah perbanyak puasa sunnah, mulai bulan Rajab ini. Yang kedua momentum Isra Mi'raj adalah perbanyak salat sunnah. Yang ketiga perbanyak baca Al-Quran. Yang keempat, perbanyaklah sedekah. Yang terakhir kelima, ajak keluarga untuk mencintai Ramadan ini. Jangan sampai Ramadan itu malah jadi momentum yang menakutkan bagi anak-anak. Contohnya dosuran onaike mercon. Itu kan malah membuat ketakutan di bulan Ramadan. Tapi hidupkan Ramadan ke anak-anak kita. Ayo nak ke masjid. Saya senang tadi ada kegiatan TPA dan seterusnya. Saya juga dulu Bapak Ibu, saat saya ada di Kaliabu, anak saya itu umur 3 tahun. Anak saya itu umur 3 tahun, menika subuhan, anak saya menika belum bangun, tak bawa ke masjid. Sampai waktu itu dilokke kalih jamaah yang lain. Ustaz, napa mboten mesake niku putrane? Isih turu kok digawa teng masjid. Saya sampaikan gini, Bu, Pak, anak saya memang masih tidur, tapi justru itulah nanti saya pengen kalau anak saya melek matanya, yang dilihat pertama adalah masjid. Yang kedua, yang dilihat pertama adalah orang tuanya sholat di masjid. Kalau ini terpatri dari anak
Setiap kali dia melihat orang tuanya di masjid, melihat masjid, sesok ke depannya pripun? Anak ini akan mencintai masjid. Laras betul? Ya kan? Dan nanti gedenya kita nggak khawatir membentuk anak ini. Karena dari kecil sudah terbiasa dengan masjid. Jadi kalau di masjid anak-anak gojek, ya betul masalah. Ya, sing masalah niku kalau orang tua gojek di masjid. Laras betul? Ya kan? Kalau anak-anak memang usianya seperti itu. Jadi saya sampaikan waktu itu di masjid saya, awal-awal saya dakwah itu, kalau anak gojek silahkan apa-apa. Karena fitrahnya anak-anak memang demikian. Laras betul? Yang penting anak itu merasa senang dengan kehidupan di dalam masjid. Saya senang tadi yang komat juga anak-anak, ya kan? Nah, tanamkan seperti itu. Karena itu akan menjadi ingatan paling kuat dalam dirinya nanti bahwa masjid adalah tempat terbaik yang aku sukai di dunia. Kalau itu tertanam, insya Allah gedenya tanpa kita bentuk pun anak itu sudah mencintai masjid. Yang kedua adalah apa? Tanamkan ilmu agama kepada anak-anak kita tentang pentingnya ilmu akhirat yang bisa hidup dunianya pun juga akan Allah cukupi. Hari ini kan kadang kita khawatir dengan pendidikan anak-anak. Sing digoleki anake pinter donyane. Laras betul? Padahal dunia ini ada masanya. Laras betul? Saat ilmu dunia dikejar, sesuk kira-kira mati, malaikat niku nakoke napa? Man robuka atau man hartatuka? Ya kan? Man jabatuka, ya kan? Tidak akan ditanya tentang itu. Tapi yang ditanya adalah siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan siapa kitabmu. Nah, dari mana kita ketahui? Anak-anak inilah kita tanamkan dari sekarang tentang ilmu agama. Insya Allah kalau basicnya sudah kuat, anak-anak itu pun gede akan paham apa yang harus dicari dari dunia ini. Jadi jangan sampai mikir dunianya sukses, akhiratnya pripun. Nah, terbengkalai. Banyak saya lihat orang-orang tua sing curhat sama saya, Ustadz, anak kula niku pun kula jak bola-balik sholat wangele prajama. Pertama, salah satunya adalah dalam keluarga sudah terbangun badan kebiasaan sholat itu. Yang kedua, sudah ada kegiatan di masjid untuk anak-anak itu merasa nyaman ataukah belum. Yang ketiga, pendidikan anak ini sudah terpola atau belum. Kalau ini sudah terbentuk, insya Allah gedenya akan mudah. Dan alhamdulillah anak saya itu suka sekolah agama sampai masuk ke pondok. Ya, dan alhamdulillah sekarang dapat beasiswa di Al-Azhar Kairo Mesir. Ya, jadi pada saat pendidikan ini kita tanamkan sejak kecil, gedene ora perlu ngogel-ngogel bocah. Ayo le sholat, ayo le sholat. Dia akan paham untuk apa saya hidup di dunia. Salah satunya adalah untuk menjadi orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya sebagai acuan hidup dunia sampai akhir. Ya, Bapak Ibu dirahmati Allah. Ya. Nah ini monggo, saya senang masjid ini ada banyak anak-anak kecil. Yuk hidupkan kegiatan itu, karena anak-anak inilah besok yang menjadi nopo kaderisasi yang ada di tempat kita. Laras betul? Sak suwe-suwene apa dewe itu paling ada batasnya. Ya, saya pernah temukan Bapak Ibu, masjidnya itu gede, ya, tapi waktu itu saya tunggu sholat berjamaah, yang ada adalah itu muadzinnya, itu yang iqomah, itu juga yang jadi imam. Saya pernah di sholat di masjid itu dan saya tanya sama imamnya, Pak, mohon maaf, kok masjid ini begitu besar, megah, kok jenengan imamnya, jenengan muadzinnya, yang lainnya mana? Beliau kemudian menangis dan menjawab, Mas dari mana? Saya dari Jogja. Ya. Dulu Mas, masjid ini waktu kami bangun, teman-teman saya banyak yang seumuran saya, 40 tahun yang lalu. Tapi karena teman-teman saya yang seperjuangan 40 tahun yang lalu itu sudah mulai meninggal dunia, dan anak-anaknya tidak ada yang ke masjid. Akhirnya dari orang-orang yang
seumuran saya tinggallah saya sendiri. Pertanyaannya, kalau besok bapak ini meninggal, si mbah ini meninggal, kira-kira yang hidupkan masjid sinten? Tidak ada. Ini banyak terjadi di sebagian masjid-masjid kita di Indonesia. Karena kebetulan saya pernah tugas di Surabaya, kemudian di Sumatera, sampai ke Sulawesi segala macam. Itu saya temukan seperti itu. Nah kan miris ya, banyak masjid sementara tidak ada kaderisasi anak-anak untuk mencintai masjid. Nah monggo ini Masjid Jabal Rahmah ini saya senang. Yuk buatlah kaderisasi dengan apa? Kegiatan-kegiatan yang membuat anak-anak itu nyaman di masjid. Karena saya lihat ini kira-kira seumuran ini ya yang ngurusi perumahan kan, anaknya juga seumuran. Monggo hidupkanlah dengan kegiatan agama. Insya Allah besok saat anak-anak ini gede, dia sudah tahu aku gede mau jadi apa. Oke, sakit Bapak Ibu, oke? Oke, ini saja bisa kita sampaikan. Mungkin untuk pertanyaan sebelum kita tutup. Monggo, ada pertanyaan? Kalau tidak ada yang tanya, nanti saya tanya. Ya, ada door prize tadi kan? Wonten monggo. Dari ibu mungkin ada pertanyaan. Bapak-bapak yang kedua mungkin menyimpan banyak pertanyaan tapi terlalu lebar. Wonten? Jadi soal Rasulullah SAW jelas ya. Permukaan di sana keyakinan mayoritas Rasul itu dengan Allah. Iya. Allah itu kan laisa abdi sayyidun. Bagaimana pentingnya melihat Allah itu berarti mesti bukan itu. Allah kan tidak ada dengan tidak bertempat. Iya. Nah, bagaimana ketika saya sih kan dari anak saya tadi banyak pertanyaannya aneh-aneh gitu ya. Tapi satu dari pertanyaan, bagaimana Rasulullah ketika berhubung dengan Allah, padahal Allah itu tidak bertempat. Kira-kira kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan aja kayak gitu, penjelasannya seperti apa? Iya, oke. Terima kasih ya. Ya, ini bagus banget bahwa dalam proses edukasi kita ke anak-anak itu kan penting. Kadang kita cerita tentang sesuatu yang gaib, anak-anak kecil kan belum paham. Laras betul. Nah, jadi kalau kita menyampaikan pendidikan kepada anak, kita menggunakan gaya anak itu seperti apa? Ya, contohnya gimana? Contohnya pada saat kita itu menyalakan lampu. Ya, kita tanya, "Nak, itu di dalam tembok itu ada listrik ataukah tidak?" Ya kan? Waktu bilang, "Ya adalah Pak." Gitu. Buktinya mana? Nggak kelihatan listriknya. Ya kan? Buktinya saat saklar dinyalakan, lampunya hidup. Itulah Allah, zat yang tidak bisa kita lihat saat ini, tapi Allah tunjukkan lewat apa yang Allah ciptakan. Apa itu? Contohnya matahari. Ya kan? Matahari kan begitu gede. Ya kan? Siapa coba yang menggerakkan matahari itu bergerak? Kemudian ganti bulan dan seterusnya. Inilah pada saat Nabi Ibrahim kecil ingin mencari Tuhan. Ya kan? Nabi Ibrahim kan dulu waktu kecil sama orang tuanya kan ditaruh di gua. Karena Raja Namrud itu kan punya hukum, barang siapa yang punya anak laki-laki langsung dibunuh. Nah, Azhar bapaknya tahu istrinya sedang mengandung.
supaya tidak ketahuan oleh Namrud, melahirkannya di dalam gua itu. Setelah di gua lahir, Nabi Ibrahim ditinggal oleh ayah dan ibunya. Dalam riwayat Nabi Ibrahim itu menyusu dengan ibu jarinya. Disitulah Nabi Ibrahim mulai bertanya-tanya, bagaimana kehidupan di luar gua. Saat keluar dia melihat matahari dan dia katakan, oh matahari itu apakah Tuhanku? Ya kan? Kemudian berganti bulan, oh berarti matahari tidak mungkin Tuhan, Tuhan tidak mungkin tenggelam. Lihat bulan, oh ini kayaknya ini Tuhanku. Tapi kemudian tenggelam, oh ini bukan Tuhanku. Ini contoh untuk anak-anak, kita bisa edukasi seperti itu. Oke, contoh juga gampangnya kalau listrik mungkin agak sulit, bisa contohkan dengan baterai. Ya, baterai ini listriknya ada baterai ini. Nggak ngerti Pak, kalau pengen tahu coba kita taruh di kalkulator atau taruh main anak-anak itu contohnya kan. Ini loh nak, baterai ini kita masukkan di mobil-mobilan. Mobilnya tadi kan nggak hidup nih. Setelah dipasang baterai gimana? Hidup, bisa jalan. Nah inilah contoh bahwa ada sesuatu yang gaib di dalam baterai ini, tapi hasilnya akan nampak pada saat ditaruh di mobil-mobilan adik. Akhirnya mobilnya bisa jalan. Nah, jadi Allah pun demikian. Sejatinya Allah itu zat yang maha hidup, tapi saat ini kita belum bisa melihat sosok Allah itu seperti apa, tapi bisa kita lihat hasil ciptaan Allah. Alam ini milik Allah dan seterusnya. Seperti itu. Nah, semoga bermanfaat. Moga ada lagi. Ini penting ini. Kadang-kala kita mau jelasin anak-anak kan sok bingung, terutama dengan masa anak-anak yang berubah. Saat anak-anak masih kecil kan, kadang-kala saya cuma sekedar manut. Tapi nanti dia mulai berumur, mulai timbul pertanyaan-pertanyaan. Nah, setelah gede lagi, nanti kita tanamkan lagi. Kenapa anak harus ke masjid? Nah, contohnya bahwa kita kan tinggal di rumah. Allah juga punya rumah. Tempatnya adalah di masjid. Kalau adik-adik, anak senang ke masjid, insya Allah jadi orang yang dicintai oleh Allah. Sebagaimana bapak ibu sayang kepada adik. Contohnya seperti itu. Tanamkan rasa rindunya kepada Allah. Ya, nah taraf berikutnya, kalau dia sudah mulai gede lagi punya keinginan, saya dulu praktekkan kayak gini. Anak saya kalau punya sesuatu, Pak, saya minta dibelikan apa gitu. Pertanyaan saya balas gini, sudah minta sama Allah atau belum? Nah ini hari ini jarang ada orang tua yang menanamkan seperti itu. Misalnya anaknya pengen ditukokke mainan, kita sebagai orang tua karena sayang langsung kita belikan. Nah ini padahal dalam tuntunan Islam perlu kita luruskan. Caranya gimana? Nah pengen sesuatu, pertama mintalah kepada Allah. Karena apa? Bapak ibu ini tidak punya apapun kecuali Allah yang memberikan jalan rezekinya. Jadi kalau anak adik pengen sepeda, minta sama Allah. Setelah minta sama Allah, minta supaya rezekinya bapak ibu dilancarkan. Dari situ nanti insya Allah kita sama-sama beli. Nah, itu saya alami, anak saya menikah. Saya lihat kalau DE sholat ini ku sregep, tungone suwi, niku bareng kula ngerti. Ini bocah mesti ono karepe niki. Betul. Akhirnya anak ini mulai terbiasa untuk minta sama Allah, baru minta sama orang tua. Sampai pada masa dia kelas 5 SD waktu itu, teman-temannya sudah mulai pada punya HP. Anak saya itu sempat ngomong, Pak, boleh nggak saya dibelikan HP? Saya balas gini, sudah minta sama Allah atau belum? Sudah Pak, sudah serius atau belum? Ya sudah, sholat tahajud itu belum. Kan kelas 5 SD kan sudah sholat tahajud, bukan lagi sholat wajib. Nah, sholat tahajud, akhirnya ngompong sholat tahajud ini. Ya kan? Baru itu saya tanyakan, minta sama Allah tadi,
dilancarkan rezeki Bapak Ibu, semoga bisa beliin HP yang kamu suka. Nah, setelah ada rezeki, kita belikan, saya tanteng kayak gini malih. Jadi bukan langsung saya berikan. Syaratnya HP ini, nah, pertama, kalau nanti adik dipanggil oleh Allah lewat sholat, taruh HP-nya nak ya. Sanggup? Sanggup, oke. Yang kedua, kalau dipanggil orang tua, ditaruh HP-nya nak ya. Sanggup? Sanggup. Yang ketiga, kalau waktunya belajar, membaca Al-Quran, HP-nya ditaruh nak ya. Sanggup? Sanggup. Ya, yang terakhir, kalau pada posisi kamu sedang berhadapan dengan orang lain, taruh HP-nya. Hormati orang yang sedang kamu ajak bicara. Kalau ini adik sudah bisa tepati, HP ini sah jadi milikmu. Akhirnya pripun? Anak ini akan terbiasa dengan pola seperti itu. Tapi hari ini saya perhatikan banyak anak-anak pripun? Dibelikan HP orang tuanya tanpa ada aturan. Akhirnya pripun? HP ini dipegang hampir 24 jam kalau perlu. Iya kan? Istirahati kalau pas ngantuk dan turu itu. Laras betul. Hari ini kan anak-anak kan kecanduan sama HP kan, dolanan game dan seterusnya. Karena tadi tidak ada ilmu agama yang kita tanamkan kepada anak dan akhirnya anak-anak menjadi kecanduan dengan handphone. Nah, coba ini bisa menjadi bahan untuk evaluasi kita kepada anak-anak kita agar nanti jangan sampai terlambat. Untuk ini masih kecil-kecil kan? Insya Allah kalau kita latih dari cara seperti itu, HP itu hanya alat bantu. Dia bermanfaat kalau anaknya sudah tahu manfaat HP. Tapi dia akan menjadi perusak kalau anak ini tidak paham akan manfaat dari HP itu sendiri. Insya Allah ini bisa menjadi salah satu wacana dalam mendidik anak-anak kita supaya bisa mengatur pola pendidikan yang baik. Monggo, ada lagi? Lagi terpes, monggo. Ada lagi yang ingin bertanya? Pertanyaannya berapa? 3 pertanyaan. Nah, ini Bapak Ibu yang ingin dapat surprise. Pertanyaannya pertama adalah berapa kali Rasulullah itu dibedah dadanya? Angkat tangan dulu. Siapa dulu? Ayo monggo. Monggo. 2 kali. Alhamdulillah. Nah, monggo niki nggih. Jadi menjawab pertanyaan angkat tangan riyen nggih, baru. Nah. Alhamdulillah nggih. Niku kalender niku sing paling awet, regane murah tahan setahun. Laras betul. Nggih, niku barang paling mewah niku nggih, murah tahan setahun. Kemudian yang kedua, tadi disebutkan bahwa masjid yang dibangun pertama kali adalah Masjidil Haram. Pertanyaannya, Masjidil Aqsa itu dibangun kapan? Ya. Alhamdulillah. Tepuk tangan, Alhamdulillah. Ini supaya kita pahami bersama ya tentang keistimewaan Masjidil Aqsa. Kemudian pertanyaan ketiga, momentum pergantian waktu, tadi disebutkan di surat At-Taubah ayat 36, dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah muliakan. Apa saja 4 bulan yang Allah muliakan itu? Monggo Bu. Alhamdulillah, tepuk tangan alhamdulillah. Ya, semoga membawa berkah ya. Semuanya Masya Allah berarti Bapak Ibu dong gateke dan semoga ini menjadi ilmu kita
agar momentum Rajab bisa menjadi Ramadan tahun ini bisa lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Ya, ini saja. Monggo, atau selanjutnya adalah doa. Ya, monggo Bapak Ibu kita tutup dengan berdoa. Semoga kajian kita yang kita lakukan dari Ba'da Isya sampai hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita mulai dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Ma iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma kfini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwa. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazani wa a'udzu bika minal ajzi wal kasali wa a'udzu bika minal jubni wal bukhli wa a'udzu bika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Allahumma ij'al auladana auladan salihin hafidhina lil Qur'ani wa sunnah fuqaha fid dini mubarakah hayatuhum fid dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkailah Masjid Jabal Rahmah ini ya Allah. Berkailah seluruh jamaah yang hari ini hadir dalam kajian ilmu ini ya Allah. Ya Allah, jadikanlah masyarakat di perumahan Pandowo ini Engkau berikan keberkahan untuk memakmurkan masjidmu ini ya Allah. Jadilah keberkahan bagi anak cucu kami. Semoga anak cucu kami menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, menjadi orang-orang yang ahli Quran dan sunnah ya Allah, menjadi generasi penerus dakwah Islam di wilayah kami ini ya Allah. Ya Allah, jadikanlah momentum Rajab ini sebagai momentum kami untuk mempersiapkan diri menyambut Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, sehingga kami dapat memperoleh kemuliaan ibadah di bulan Ramadan ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.